Sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan seorang manusia tanpa manusia itu berkeinginan untuk merubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Janara yang dirahmati Allah. Sebenarnya bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita ini diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan? Ya. Kemudian adakah konsep tentang free will atau kebebasan berkehendak memilih dalam Islam itu apakah dibahas? Juga apakah manusia itu dituntut untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih sesuai dengan pilihan mereka. Mari kita bahas bersama tentang free will ya, kebebasan berkehendak. Dalam Islam ya sangat jelas sekali. Memang dalam Islam itu ajarannya memiliki sifat kamil kamil, lengkap, menyeluruh, meliputi setiap aspek kehidupan termasuk free will, bebas dalam menentukan pilihan. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Artinya Allah memberikan petunjuk jalan ya, ada yang bersyukur, ada juga yang kufur atau tidak mensyukuri atas nikmat dari Allah. Juga disebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, ya Allah memberikan petunjuk bagi manusia untuk memilih jalan fujur, keburukan. Wa taqwaha atau jalan kebaikan. Jadi Allah memberikan pilihan. Nah, konsekuensinya qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi mereka yang memilih jalan kebaikan kebenaran. Wa qad khaba man dassaha, celaka, rugi bagi mereka yang memilih jalan keburukan. Artinya dalam menjalani kehidupan ini Allah sudah memberikan petunjuk. Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan, selamat dalam perkara dunia, urusan kehidupan dunia akhirat, maka jalurnya ini. Juga dalam hadis dinyatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wal amru bainahuma mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan kalau bingung apakah ini halal atau haram, itu namanya perkara yang syubhat, lebih baik dihindari. Nah, terus bagaimana kita bisa membedakan baik dan buruk kalau kita bingung? Sebenarnya Allah menganugerahkan pada manusia itu nurani yang baik, hati nurani yang baik. Dengan demikian kita bisa memilih dan memilah ini benar, ini salah. Sebenarnya dalam jiwa kita bisa membedakan itu. Misalkan korupsi untuk membangun atau untuk eh, perbaikan atau untuk sedekah membantu orang fakir miskin. Niatnya bagus tapi caranya yang salah. Hati nurani itu bisa memberikan apa namanya itu gambaran ya, jangan lakukan ini salah. Lebih baik berusaha kerjasama gotong royong untuk mencapai kebaikan bersama, pembangunan ataupun menolong orang lain dan lain sebagainya. Terus bagaimana konsep free will, kebebasan memilih dalam Islam? Wallahu ta'ala fi kitabil karim, wa ma tasyauna illa Allah. Ya, Allah ini ya, kalian tidak dapat menghendaki segala sesuatu. Dan Allah ini maha menghendaki segalanya. Jadi semua ini tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Manusia ini diberi kebebasan kehendak untuk memilih. Tapi kekuatan untuk melakukan itu ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada beberapa pendapat dari kalangan ulama Ahlus Sunnah
juga Jabariyah, Qadariyah tentang konsep free will atau kebebasan memilih. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan manusia ini hanya bisa berikhtiar dan hasilnya Allah yang menentukan. Sedangkan Jabariyah, manusia ini dipaksa untuk melakukan takdirnya, melakukan kodok kodarnya. Dan Qadariyah menyatakan manusia ini bebas secara mutlak melakukan apapun. Nah, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka kita hanya maka kita mengambil pendapat ya, kita ini manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, kita diberikan pilihan, ya kita berikhtiar sebaik mungkin untuk menjadi hamba Allah yang baik. Dan hasilnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjalani kehidupan dengan berusaha menjadi lebih baik. Kalaupun kita melakukan kesalahan, ya kita manusia. Maka nul khata' wa nisyan, tepatnya salah dan lupa. Tapi perlu diingat, pintu taubat selalu terbuka sampai hari kiamat. Dan apabila kita sudah memilih, adakah konsekuensi ataupun apakah kita bertanggung jawab dengan pilihan kita? Sejatinya, ya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam Islam itu untuk kebaikan seseorang itu sendiri. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a 'alaiha." Orang itu melakukan kebaikan ya untuk dirinya sendiri. Begitupun kalau dia melakukan keburukan, yaitu mengakibatkan keburukan untuk dirinya sendiri. Juga sejatinya manusia ini bertanggung jawab atas usaha ya, bukan hasil. Karena hasilnya Allah yang menentukan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, "Laisa lil insani ma sa'a." Bahwa manusia tidak memperoleh apa yang dia usahakan. Sedangkan hasilnya Allah yang menentukan. Jadi kita fokusnya pada usaha. Yang penting kita menjalankan perintah Allah, salat 5 waktu. Kalau kita ada rezeki kita sedekah, ya. Atau kalau sudah sampai batasan tertentu rezeki kita bisa membayar zakat. Juga apa namanya? Kita menjalani kehidupan ini sebaik mungkin, kita berusaha. Untuk hasilnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tenang ya, lebih tenang. Selanjutnya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan seorang manusia tanpa manusia itu berkeinginan untuk merubahnya dan juga berusaha untuk merubahnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kalau dirinya saja tidak mau merubah nasibnya, merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik, bagaimana Allah mau memberikan petunjuk ataupun ingin membantunya. Itu. Niat itu paling penting. Terus ada niat, kita berusaha, tentu Allah akan memberikan hidayah petunjuknya supaya kita bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana dengan mereka yang melakukan keburukan? Terus tiba-tiba tobat dan menjadi seorang yang lebih baik. Kadang kita dalam melakukan kegiatan, kadang kita dalam menjalani kehidupan ini, kita membantu seseorang atau kita membantu makhluk Allah dan sebagainya. Dari perbuatan baik itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mau membantu kita saat terjerumus dalam keburukan. Saat terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Makanya kita melihat ada seseorang yang dulunya punya masa lalu yang buruk tiba-tiba menjadi seseorang yang lebih baik alias taubatan nasuha. Karena dulunya dia mungkin ketika melakukan keburukan tapi juga gemar menolong ataupun kadang membantu atau kadang bersedekah. Dari situlah
Allah memberikan pertolongannya, perhatiannya kepada seseorang tersebut. Dan pada akhirnya dia bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita ini manusia ini ya, sejatinya bertanggung jawab sesuai peran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Silahkan kita ini melakukan yang baik atau yang buruk, tapi ingat kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat. Dan yang terakhir, ya, kalaupun dalam menjalani kehidupan ini kita lupa ataupun khilaf dalam melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala alias melakukan keburukan, selama itu kita melakukannya mungkin karena ketidaksengajaan atau terpaksa, maka agama Islam ini, hukum Allah ini memberikan keringanan. Ya, berdasarkan dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tazawaja li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Yang artinya Allah memaafkan umatku, maksudnya umat Nabi Muhammad dari kesalahan, lupa atau sesuatu yang dipaksakan. Ya, karena kita ini manusia, tempat salah dan lupa juga mungkin dalam suatu keadaan kita dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini intinya keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad dalam menjalani kehidupan jika melakukan suatu hal karena lupa, ketidaksengajaan atau dipaksa melakukan perbuatan buruk, perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka ada kelonggaran Allah memaafkan. Baik, sobat Janara yang dirahmati Allah, intinya mari kita berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Apapun itu, kita melakukan apapun itu, jangan sampai di luar dari aturan syariat Islam. Karena sejatinya aturan dalam agama Islam itu untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Dan kita hanya bisa berikhtiar menjadi lebih baik, hasilnya Allah yang menentukan. Ya, kita tetap husnudon, tetap positive thinking supaya hidup kita menjadi lebih baik, supaya kita selamat dalam kehidupan dunia maupun nanti di akhir. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.